Udara pagi di lereng Gunung Slamet selalu terasa segar, dingin, dan penuh aroma tanah basah. Embun masih menempel di ujung-ujung daun kopi, sementara kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, berpadu dengan bunyi lesung kayu milik ibu-ibu desa yang sedang menumbuk padi. Desa itu bernama Sumberjati, sebuah desa kecil yang berdiri di kaki gunung yang sudah lama dikenal penuh misteri. Meski demikian, bagi penduduk yang telah turun-temurun menetap di sana, kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, sederhana, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tengah desa itu, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana milik seorang pria parubaya bernama Amin. Orang-orang desa mengenalnya sebagai pribadi yang ramah dan suka menolong. Tubuhnya agak tambun, kulitnya legam karena terbakar matahari, namun wajahnya selalu dihiasi senyum tulus setiap kali berpapasan dengan tetangga. Amin bekerja sebagai petani kopi, sama seperti sebagian besar warga desa lain. Ia memiliki sebidang tanah di lereng gunung yang cukup luas, meski tidak terlalu istimewa. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar waktunya, merawat pohon kopi, menyiangi rumput, dan memetik buah kopi yang sudah masak merah ranum. Istrinya, Siti, adalah perempuan desa yang sabar dan pandai mengurus rumah tangga. Mereka memiliki 2 orang anak, si sulung bernama Ratna, yang baru duduk di bangku sekolah menengah pertama, dan si bungsu Bagus, yang masih duduk di sekolah dasar. Keluarga Amin hidup berkecukupan, meski jauh dari kata mewah. Rumah mereka sederhana, berdinding papan, beratap genteng tanah liat, dengan pekarangan kecil di depan rumah yang ditanami sayur mayur. Kehidupan sehari-hari keluarga Amin tidak jauh berbeda dari keluarga desa lain. Pagi-pagi, Siti sibuk menjerang air untuk membuat kopi, sementara Ratna dan Bagus bersiap-siap berangkat sekolah dengan seragam sederhana. Amin sendiri biasanya berangkat ke kebun selepas subuh, membawa cangkul, sabit, dan bekal nasi bungkus yang disiapkan istrinya. Setiap sore ia pulang dengan tubuh berpeluh, membawa karung berisi hasil kebun. Malam hari mereka makan bersama, lalu menghabiskan waktu dengan obrolan ringan di beranda rumah, ditemani suara jangkrik dan desiran angin malam yang bertiup dari arah hutan. Meski hidup sederhana, Amin selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Bila ada tetangga yang mengadakan hajatan, ia pasti datang lebih awal untuk membantu memasang tarup. Bila ada warga yang sakit, ia tak segan ikut mengantarkan ke puskesmas dengan sepeda motornya yang butut. Sifat inilah yang membuatnya disukai banyak orang. Anak-anak desa juga sering bermain di pekarangan rumahnya, sebab Siti kerap membuatkan jajanan sederhana untuk mereka. Namun, di balik ketenangan itu, ada bisik-bisik yang tak pernah benar-benar hilang dari telinga warga. Gunung Slamet, tempat mereka bergantung hidup, juga menyimpan cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Konon, di dalam hutan lebatnya, ada makhluk-makhluk halus yang menjaga wilayah tersebut. Sesepuh desa sering berpesan agar orang-orang tidak sembarangan berkata kotor atau menebang pohon di area tertentu, karena bisa mengundang malapetaka. Ada pula kisah tentang suara gamelan misterius yang kadang terdengar di tengah malam, seolah berasal dari istana gaib di puncak gunung. Amin sendiri tak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Ia memang tumbuh dengan cerita-cerita mistis, tapi baginya hidup harus dijalani dengan kerja keras. Selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa keberkahan datang dari usaha, bukan dari hal-hal yang tidak masuk akal. Karenanya, meski tetangga sering membicarakan kisah-kisah aneh, Amin lebih memilih menanggapinya dengan senyum tipis, lalu kembali sibuk dengan ladangnya. Meski begitu, beberapa pengalaman ganjil memang pernah ia alami. Suatu ketika, saat ia sedang pulang dari kebun menjelang maghrib, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di kejauhan, tepat di pinggir jalan setapak menuju desa. Sosok itu hanya diam, tak bergerak, namun membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia mencoba berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Amin tidak pernah menceritakan pengalaman itu pada siapapun, bahkan pada istrinya, karena ia sendiri tak yakin apakah yang dilihatnya nyata atau sekadar bayangan matanya yang lelah. Desa Sumberjati memang dikelilingi hutan-hutan lebat yang menyimpan banyak rahasia. Ada sebuah area yang dikenal warga dengan sebutan Alas Watu Ireng, hutan yang dianggap angker karena jarang dimasuki manusia. Katanya, di sanalah para leluhur desa dulu melakukan ritual tertentu untuk memohon kesuburan tanah. Beberapa warga bahkan percaya, di tempat itu ada penunggu yang mampu mengabulkan permintaan, asalkan seseorang berani memberikan persembahan. Tentu saja, tidak semua orang percaya, meski cerita itu terus diwariskan dari mulut ke mulut. Hari-hari Amin berlalu seperti biasa. Musim panen kopi menjadi saat yang paling sibuk, karena ia harus memetik biji kopi merah, menjemurnya di halaman, lalu menjual ke pengepul di kota. Uang hasil panen cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
meski seringkali habis untuk biaya sekolah anak-anak. Amin tak pernah mengeluh. Ia merasa hidupnya sudah cukup bahagia dengan keluarga kecil yang ia cintai. Namun, ada kalanya ia merenung saat malam tiba. Saat Ratna dan Bagus sudah tidur, sementara Siti sibuk merapikan dapur, Amin sering duduk sendirian di beranda, memandang ke arah lereng Gunung Slamet yang tampak hitam pekat di bawah cahaya bulan. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga kopi yang sedang mekar. Dalam hening itu, sesekali ia bertanya-tanya, mengapa sebagian orang bisa hidup begitu mudah, dengan harta melimpah, sementara dirinya harus bekerja keras setiap hari hanya untuk sekadar bertahan? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar ia ucapkan pada siapapun. Ia menyimpannya rapat-rapat di dalam hati, seolah takut bila mengeluh akan membuat rezekinya semakin sempit. Tetapi benih kerinduan akan kehidupan yang lebih baik perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia ingin anak-anaknya sekolah tinggi, ia ingin rumahnya lebih kokoh, ia ingin istrinya tak perlu lagi berhemat setiap kali belanja di pasar. Meski tak pernah ia katakan dengan gamblang, Amin mulai menaruh perhatian pada cerita-cerita aneh yang selama ini ia abaikan. Bisik-bisik tentang kekuatan gaib penunggu hutan, tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak tanpa alasan jelas, dan tentang persembahan misterius yang katanya bisa membuka jalan menuju kemakmuran. Ia masih menolak untuk mempercayainya, tetapi di dalam hatinya ada getaran halus yang membuatnya tak bisa sepenuhnya mengabaikan kisah-kisah itu. Malam-malam di lereng Slamet memang selalu membawa rasa sepi yang berbeda. Saat desa telah terlelap, ketika lampu-lampu rumah dipadamkan, hanya suara hutan yang terdengar. Di kejauhan, kadang anjing menyalak tanpa sebab, atau burung hantu bersuara parau di atas pohon randu. Bagi warga desa, semua itu sudah biasa. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya sedang resah, suara-suara itu seperti isyarat samar, seolah ada sesuatu yang memanggil dari kegelapan. Amin tidak pernah tahu, bahwa rasa resah dan keinginannya yang terpendam itu perlahan akan menyeretnya ke jalan yang kelam. Saat ini, ia masih sekadar seorang petani kopi yang ramah, seorang bapak keluarga yang disukai banyak orang. Namun, di balik senyum hangatnya, benih keserakahan mulai tumbuh, meski belum ia sadari sepenuhnya. Dan gunung yang menjulang di hadapannya, dengan segala misterinya, seakan menunggu waktu untuk menguji hati seorang manusia yang ingin lebih dari sekadar hidup sederhana. Waktu terus berjalan. Musim panen berganti, dan kehidupan di desa Sumberjati pun seperti biasanya, tenang, sederhana, dan penuh dengan hiruk-pikuk khas pedesaan. Namun, perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah dalam kehidupan keluarga Amin. Perubahan itu tidak terjadi seketika, melainkan perlahan namun pasti, sampai orang-orang di sekitarnya mulai menyadarinya. Awalnya, tetangga hanya heran melihat kebun kopi milik Amin yang tampak jauh lebih subur dibandingkan kebun-kebun lain. Pohon-pohon kopi yang dulu sering meranggas kini tumbuh lebat, daunnya hijau pekat, dan buahnya bergelantungan merah merona. Sementara banyak petani lain mengeluh karena hasil panen mereka menurun akibat cuaca yang tidak menentu, Amin justru pulang setiap hari dengan karung-karung penuh biji kopi. Bahkan, halaman rumahnya tak cukup lagi untuk menjemur semua kopi yang ia bawa pulang. "Pak Amin, kok panennya selalu bagus, ya?" bisik seorang ibu-ibu saat melewati rumahnya. "Padahal kebun kita kan bersebelahan. Tanahnya sama saja." Tapi entah kenapa, yang punya Pak Amin kok kelihatan subur sekali, timpal yang lain dengan nada setengah iri. Kabar tentang suburnya kebun Amin cepat menyebar. Warga desa mulai membicarakannya di warung kopi, di sawah, bahkan di musala selepas salat berjamaah. Banyak yang kagum, bahkan ada yang datang untuk sekadar melihat kebunnya. Amin hanya menanggapi dengan senyum, berkata bahwa semua itu berkat kerja keras dan doa. Namun, di balik tutur katanya yang merendah, ada kilatan rasa bangga yang sulit ia sembunyikan. Tak hanya di kebun, perubahan juga mulai tampak di rumahnya. Amin yang semula tinggal di rumah kayu sederhana, perlahan merenovasinya. Pertama, ia mengganti dinding papan dengan tembok bata. Lalu, ia menambah kamar baru untuk anak-anaknya. Atap genteng tanah liat diganti dengan genteng keramik yang lebih kuat dan rapi. Semua itu tentu butuh biaya besar, namun entah bagaimana, Amin selalu mampu membayarnya. Tetangga terdekat, Pak Darto, adalah orang pertama yang mulai curiga. Ia mengenal Amin sejak kecil, tahu persis bagaimana kondisi ekonominya. Menurutnya, mustahil perubahan itu terjadi hanya dalam hitungan bulan. Suatu sore, saat keduanya duduk bersama di warung kopi, Pak Darto menyelipkan pertanyaan dengan nada bercanda. "Min, kok cepet banget sekarang rumahmu jadi bagus? Jangan-jangan nemu harta karun di kebun, ya?" Amin hanya tertawa, menepuk bahu sahabatnya itu. "Ah, Darto,
jangan ngaco. Ya ini hasil kerja keras saja. Rezeki kan gak ada yang tahu. Meski jawaban itu terdengar meyakinkan, di hati kecilnya, Pak Darto merasa ada yang janggal. Ia tahu betul, hasil panen kopi, meski bagus sekalipun, tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Apalagi Amin juga mulai terlihat mengenakan pakaian baru, sepatu baru, dan seringkali membawa uang dalam jumlah besar ketika ke pasar. Desa semakin ramai dengan bisik-bisik. Ada yang benar-benar kagum, menyebut Amin sebagai teladan petani sukses yang gigih dan rajin bekerja. Ada pula yang diam-diam iri, bahkan menyindir bahwa keberuntungannya terlalu berlebihan. Sebagian lagi, yang masih percaya pada cerita mistis Gunung Slamet, mulai berbisik-bisik dengan nada takut. Mereka mengaitkan keberhasilan Amin dengan cerita lama tentang pesugihan. Kalau dipikir-pikir, nggak masuk akal, loh. Orang lain susah payah, panen kena hama, gagal terus. Tapi dia, tanahnya subur banget. Apa jangan-jangan, bisik seorang bapak kepada temannya di pojok warung. Hus! Jangan ngomong sembarangan. Kalau benar dia ada ikatan dengan makhluk halus, nanti kita kena bala kalau nuduh sembarangan, jawab yang lain dengan suara bergetar. Sementara itu, keluarga Amin juga merasakan dampak perubahan itu. Siti kini bisa lebih leluasa berbelanja di pasar tanpa harus menghitung koin demi koin. Ratna mulai dibelikan buku dan seragam baru, bahkan mendapat sepeda untuk berangkat sekolah. Bagus pun tak kalah senang karena kini ia bisa punya mainan yang sebelumnya hanya bisa ia lihat di toko. Dari luar, keluarga kecil itu terlihat semakin sejahtera dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya bersih dari rasa ganjil. Malam-malam di rumah Amin sering terasa berbeda. Meski rumahnya lebih besar dan kokoh, Siti terkadang merasa ada hawa dingin yang menyusup entah dari mana. Ia pernah terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki di pekarangan padahal semua orang sudah tidur. Ketika dilihatnya keluar, tak ada siapapun di sana, hanya kegelapan pekat dengan suara jangkrik bersahutan. Amin sendiri seringkali pulang larut dari kebun dengan alasan merapikan panen. Siti tak pernah banyak bertanya, meski sesekali hatinya diliputi rasa cemas. Ia hanya bisa menenangkan diri dengan berpikir bahwa suaminya sedang berusaha lebih keras demi keluarga. Sementara itu, Pak Darto semakin sering memperhatikan gerak-gerik Amin. Ia melihat sahabatnya itu kadang berbicara sendiri di kebun, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Pernah pula ia mendengar suara aneh dari arah kebun Amin saat lewat malam hari, seperti suara gonggongan anjing bercampur tangisan samar. Hal-hal kecil itu semakin menambah rasa curiganya. Meski begitu, secara umum, warga desa masih lebih banyak kagum daripada takut. Bagi mereka, Amin adalah bukti nyata bahwa kerja keras membuahkan hasil. Banyak petani yang mulai meniru caranya merawat kebun, berharap panen mereka bisa sama melimpah. Amin semakin sering didatangi orang-orang untuk dimintai saran. Ia menerima semua itu dengan wajah tenang, meski dalam hatinya menyimpan rahasia yang tak seorang pun boleh tahu. Hari-hari berlalu, dan perubahan hidup Amin semakin nyata. Rumahnya kini hampir rampung dengan tembok kokoh dan jendela kaca besar. Pekarangan depannya ditata rapi dengan tanaman hias. Ia bahkan mulai berbicara tentang rencana membeli tanah tambahan di sisi timur desa. Warga semakin kagum, meski di balik kekaguman itu, rasa iri dan curiga juga tumbuh subur. Gunung Slamet tetap berdiri angkuh di kejauhan, seolah menjadi saksi bisu atas semua perubahan itu. Kabut yang turun setiap sore menutupi sebagian lerengnya, memberi kesan misterius yang tak pernah hilang. Dan di balik ketenangan desa, ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap, menggantung di udara. Benarkah semua ini hanya hasil kerja keras? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang bersembunyi di balik keberhasilan Amin? Pertanyaan itu, pelan-pelan, mulai merambat ke pikiran banyak orang. Terutama di benak Pak Darto, yang semakin yakin bahwa perubahan hidup sahabatnya tidaklah sesederhana yang terlihat. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung pucat di langit dan kabut turun menutupi sebagian desa, warga dikejutkan oleh suara aneh yang berasal dari arah belakang rumah Amin. Awalnya hanya terdengar samar, seperti gonggongan anjing yang terputus-putus. Namun semakin lama, suara itu berubah menjadi jeritan lirih yang memanjangkan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan keluar untuk memastikan. Mereka berdiri di beranda, saling pandang dengan wajah penuh tanda tanya. Angin malam berhembus membawa aroma busuk yang menyengat, seperti bau bangkai yang dibiarkan terlalu lama. "Sampeyan cium baunya nggak?" bisik seorang ibu kepada suaminya. "Bau banget,
kayak ada bangkai kambing. Suara gonggongan semakin keras, bercampur dengan suara seperti erangan manusia. Orang-orang yang mendengar jelas mulai resah, tapi tak berani mendekat. Mereka hanya berani berbisik di balik pintu rumah masing-masing. Keesokan paginya, beberapa warga menyinggung peristiwa itu kepada Amin. Dengan wajah tenang, ia mengatakan bahwa semalam ada tikus besar yang mati di belakang rumah, mungkin itu yang menimbulkan bau busuk. Soal suara, ia menimpali dengan alasan lain, ada anjing liar yang berkeliaran. Jawaban itu terdengar logis, tapi tidak sepenuhnya memuaskan hati warga. Sejak malam itu, kejadian serupa sering berulang. Setiap beberapa pekan sekali, warga kembali dikejutkan suara-suara ganjil dari arah rumah Amin. Kadang jeritan samar, kadang suara tangisan, kadang gonggongan anjing yang seolah menggema. Dan setiap kali ditanya, Amin selalu punya alasan. Ada kucing mati, ada tikus, ada anjing liar yang berkelahi. Lama-kelamaan, sebagian warga memilih untuk percaya saja, meski hati mereka sebenarnya tidak tenang. Namun, tidak semua orang bisa begitu saja menerima penjelasan itu. Ada seorang pemuda desa bernama Bayu, yang sejak lama sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan perubahan hidup Amin. Bayu adalah anak muda berusia 20 tahun, anak dari keluarga petani biasa. Ia terkenal pemberani, keras kepala, dan tidak mudah termakan omongan orang. Sejak kecil ia sering mendengar cerita mistis tentang Gunung Slamet dari kakeknya, namun ia tidak pernah benar-benar takut. Bayu adalah tetangga dekat Amin. Rumahnya hanya berjarak sekitar 100 meter. Malam-malam ketika suara aneh itu terdengar, Bayu sering mengintip dari jendela kamarnya. Dari sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, bayangan hitam bergerak di pekarangan belakang rumah Amin. Bayangan itu besar, tinggi, dan bergerak tidak seperti manusia. Sesekali ia melihat kilatan cahaya merah, entah dari api kecil atau dari mata sesuatu yang tidak ia kenal. Pada mulanya, Bayu mengira itu hanyalah bayangan pohon yang bergerak karena angin. Namun setelah melihatnya berulang kali, ia yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Terlebih lagi, bau busuk yang selalu muncul bersamaan dengan suara aneh itu, tidak pernah benar-benar hilang meski siang hari sudah tiba. Bau itu seperti menempel di udara, menusuk hidung dan membuat perut mual. Suatu malam, Bayu memberanikan diri untuk mendekat. Ia berjalan pelan-pelan menyusuri jalan setapak di samping rumahnya, menuju ke arah pekarangan Amin. Langkahnya hati-hati, matanya awas, telinganya tajam mendengar. Saat itu, suara jeritan terdengar lebih jelas, seperti suara orang yang menahan sakit. Jantung Bayu berdegup kencang, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, tiba-tiba lampu belakang rumah Amin menyala terang. Amin sendiri muncul, membawa senter, wajahnya terlihat kaget sekaligus marah. "Bayu, kamu ngapain malam-malam di sini?" tanyanya dengan nada tajam. Bayu gugup, tapi berusaha tenang. Saya cuma dengar suara, Pak. Saya kira ada orang butuh pertolongan." Amin menatapnya tajam sejenak, lalu wajahnya melunak. "Ah, itu cuma suara kucing berkelahi. Sudahlah, jangan suka kepo urusan orang. Malam-malam begini bahaya keluyuran." Bayu mengangguk, lalu bergegas pulang. Namun dalam hatinya, ia tahu betul suara yang didengarnya tadi bukan suara kucing. Itu suara manusia, suara jeritan kesakitan. Dan wajah Amin, meski berusaha terlihat tenang, menyimpan sesuatu yang janggal. Keesokan harinya, Bayu menceritakan pengalamannya kepada ibunya. Namun sang ibu menegurnya keras. "Bayu, jangan ikut campur urusan Pak Amin. Kamu itu masih muda, jangan sok tahu. Ingat, hidup di desa ini harus rukun. Kalau kamu asal ngomong, bisa-bisa kamu dimusuhi orang." Bayu hanya terdiam, meski hatinya semakin tidak tenang. Ia merasa ada rahasia besar yang sedang ditutupi. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin rasa penasaran itu menghantui pikirannya. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering memperhatikan rumah Amin. Ia melihat Amin sering keluar malam dengan membawa sesuatu, entah karung atau buntalan. Kadang ia pergi ke arah kebun, kadang ke arah hutan kecil di dekat desa. Setiap kali ditanya orang, Amin selalu punya alasan, mencari kayu, menyingkirkan sampah, atau memberi makan anjing liar. Namun Bayu tidak percaya. Ia merasa ada pola yang aneh. Setiap kali Amin keluar malam, esoknya bau busuk semakin menyengat dari pekarangannya. Dan setiap kali bau itu muncul,
Suara jeritan juga terdengar beberapa malam kemudian. Rasa curiga Bayu semakin kuat. Ia mulai mencari tahu lebih dalam. Ia menemui orang-orang tua desa, mendengar cerita lama tentang pesugihan di lereng Slamet. Konon, orang yang ingin kaya mendadak bisa melakukannya dengan syarat menyerahkan tumbal manusia. Bayu merinding mendengar cerita itu, tapi anehnya, justru semakin yakin bahwa semua perubahan hidup Amin ada hubungannya dengan hal itu. Malam-malam di desa Sumberjati tak lagi terasa tenang bagi Bayu. Suara aneh itu kini seperti panggilan, seolah memintanya untuk mengungkap rahasia. Ia tahu, dirinya sedang menapaki jalan berbahaya. Namun ia juga merasa, bila dibiarkan, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan segera terjadi. Dan ia benar, karena malam-malam berbeda itu hanyalah permulaan dari kengerian yang sesungguhnya. Namun, berbeda dengan kebanyakan warga yang memilih percaya pada alasan-alasan ringan dari mulut Pak Amin, Bayu justru merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan tersembunyi di balik itu semua. Kegelisahan itu membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Malam demi malam, Bayu mendengar kembali samar-samar suara yang sama, datang dari arah kebun di belakang rumah Amin. Setiap kali ia mencoba memastikan, entah mengintip dari kejauhan atau sekadar berdiri di halaman rumahnya, tubuhnya diliputi rasa dingin yang tak wajar. Seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Hingga suatu pagi, setelah lelah menahan rasa penasaran, Bayu memutuskan untuk menemui seseorang yang selama ini dikenal menyimpan banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ia adalah Mbah Suro, sesepuh desa yang rumahnya berada agak jauh dari pemukiman warga, di tepi hutan kecil yang menghubungkan desa dengan jalur mendaki ke Gunung Slamet. Bayu berjalan pagi itu dengan langkah ragu, melewati jalan setapak yang masih basah oleh embun. Angin pagi menampar lembut kulitnya, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kopi yang tumbuh subur di kebun-kebun warga. Meski suasana desa tampak damai seperti biasanya, hatinya justru semakin tak tenang. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk segera menemukan jawaban. Rumah Mbah Suro tampak sederhana, berdinding papan kayu tua dengan atap ijuk yang sudah menghitam dimakan usia. Di depannya berdiri pohon besar, pohon beringin yang konon dianggap keramat oleh warga setempat. Banyak orang enggan mendekat pada malam hari, sebab diyakini pohon itu menjadi tempat bersemayam makhluk halus penjaga desa. Bayu menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Mbah," ucapnya pelan. Tak lama, pintu berderi terbuka. Tampak seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, kulit keriput, dan rambut putih panjang terurai ke bahu. Matanya tajam namun teduh, seakan mampu menembus pikiran siapapun yang menatapnya. Dialah Mbah Suro. "Waalaikumsalam, Bayu." "Enderek masuk, Le." "Sudah kuduga, cepat atau lambat kau akan datang ke sini," ujar Mbah Suro dengan suara parau, seolah sudah mengetahui tujuan kedatangan Bayu. Bayu terkejut. "Mbah, bagaimana Mbah bisa tahu saya mau datang?" Sesepuh itu hanya tersenyum samar, lalu berjalan masuk. Aroma dupa tercium samar dari dalam rumah, bercampur bau kayu tua yang lembab. Bayu mengikuti langkah Mbah Suro dan duduk di atas tikar pandan yang digelar di ruang tengah. "Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, Le," kata Mbah Suro sambil menuangkan teh panas ke cangkir tanah liat. "Termasuk keresahanmu belakangan ini. Kau merasa ada yang tidak beres dengan Amin, bukan?" Bayu tercekat. "Iya, Mbah. Saya sering dengar suara aneh dari arah rumahnya. Jeritan, gonggongan anjing, kadang ada bau busuk yang menusuk. Tapi kalau ditanya, Pak Amin selalu punya alasan. Entah binatang mati, entah sampah yang belum dibakar. Saya merasa itu lebih dari sekadar kebetulan. Lalu, beberapa bulan terakhir, panennya tiba-tiba berlipat ganda. Rumahnya makin besar, tanahnya makin luas. Semua terlalu cepat, terlalu janggal." Mbah Suro menatap Bayu dalam-dalam, lalu menarik napas panjang. "Le, kau harus tahu, lereng Gunung Slamet ini bukan sembarang tempat. Sejak dulu, banyak yang percaya, ada makhluk halus bersemayam di hutan-hutan dan jurang-jurangnya. Penunggu itu bukan sembarangan, ia kuat, dan hanya akan mendatangi orang-orang yang hatinya dipenuhi ambisi besar." Bayu mendekat, matanya penuh penasaran. "Makhluk apa itu, Mbah?" Sesepuh itu menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, "Kami menyebutnya penguasa lereng. Ada yang bilang ia berupa siluman ular raksasa dengan mata menyala merah. Ada pula yang menyebut ia sosok hitam tinggi besar, berwajah menyerupai manusia tapi dengan taring panjang. Yang jelas,
Ia adalah makhluk gaib yang mampu mengabulkan permintaan siapapun yang berani melakukan perjanjian. Kekayaan, tanah subur, hasil panen berlipat ganda, semua bisa didapatkan. Tapi ada syaratnya. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Syarat? Apa, Mbah? Mbah Suro menatap ke arah jendela, seolah memastikan tak ada yang menguping, lalu berbisik, "Tumbal manusia." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara angin yang sesekali masuk melalui celah-celah dinding kayu. Bayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Tumbal, manusia?" ulang Bayu dengan suara bergetar. "Benar," jawab Mbah Suro pelan namun tegas. "Setiap harta yang diberikan oleh penguasa lereng harus dibayar dengan nyawa manusia. Biasanya, mereka yang melakukan pesugihan itu akan mencari orang-orang yang dianggap tak akan dicari, seperti pendatang, pengembara, atau orang-orang tersesat. Korban dikurbankan dalam ritual tertentu, dan mayatnya disembunyikan di tempat yang jarang dijangkau orang." Bayu langsung teringat suara jeritan malam itu, juga bau busuk yang kerap tercium dari arah kebun belakang rumah Amin. Semua potongan tanda-tanda itu tiba-tiba terasa masuk akal. "Apakah mungkin, Mbah?" "Pak Amin?" Bayu tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Mbah Suro menghela napas berat, lalu menatap mata Bayu. "Aku tidak bisa menuduh tanpa bukti, Le. Tapi jika tanda-tanda yang kau ceritakan itu benar adanya, besar kemungkinan dia memang sudah membuat perjanjian itu. Dan kalau benar, maka semakin hari jumlah tumbal akan semakin banyak. Kekayaan tidak pernah cukup bagi orang yang sudah menyerahkan dirinya pada keserakahan." Bayu merasakan dadanya sesak. Ia tahu, jika ini benar, maka bahaya besar sedang mengintai desanya. "Mbah, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan nada putus asa. Sesepuh itu meneguk teh hangatnya dulu sebelum menjawab. "Kau masih muda, Bayu. Jangan gegabah. Kau harus mencari bukti terlebih dahulu. Jangan sampai kau menuduh tanpa dasar, karena itu bisa membawa malapetaka bagimu sendiri. Ingat, makhluk gaib yang melindungi Amin tidak akan tinggal diam jika rahasianya terbongkar. Kau harus hati-hati, karena mereka yang mencoba ikut campur biasanya justru menjadi korban berikutnya." Bayu terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam, tapi sekaligus menambah tekadnya. Ia merasa harus melakukan sesuatu, apapun risikonya. Sebelum Bayu pamit, Mbah Suro menambahkan satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. "Le, ingatlah. Jika kau suatu malam mendengar suara jeritan lagi, jangan hanya mendengar. Ikuti. Karena disitulah kau akan menemukan kebenarannya." Bayu pulang dengan hati yang semakin berat. Jalan setapak menuju rumahnya terasa lebih panjang dari biasanya. Angin sore bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sepanjang jalan. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seakan ada bayangan yang mengikutinya dari kejauhan. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di beranda, memandang ke arah kebun belakang rumah Amin yang tampak gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Kata-kata Mbah Suro terus bergema di kepalanya. Dan malam itu, ketika suara aneh kembali terdengar dari arah kebun, Bayu tahu, inilah saatnya ia harus mulai mencari kebenaran yang sebenarnya. Malam itu, kata-kata Mbah Suro terus terngiang di kepala Bayu. Ia berbaring di atas tikar tipis di kamarnya, menatap langit-langit kayu yang sudah mulai dimakan rayap. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan desir angin gunung yang menusuk dingin. Bayu mencoba memejamkan mata, namun pikirannya terus saja melayang ke rumah Pak Amin. Ada semacam firasat buruk yang sulit ia jelaskan, seolah-olah semua cerita mistis yang baru saja ia dengar menemukan tempatnya di sana. Ia bahkan masih terbayang jelas suara jeritan samar dan bau busuk yang malam itu sempat ia hirup. Dan benar saja, firasat itu mulai terbukti keesokan harinya. Pagi itu, desa di lereng Gunung Slamet tampak seperti biasa. Matahari memancar lembut di balik kabut tipis, ayam-ayam berkokok bersahutan, dan beberapa petani sudah berjalan ke ladang. Namun, suasana mendadak berubah ketika angin membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Bau itu tidak seperti sampah dapur yang membusuk atau bangkai hewan kecil, melainkan jauh lebih menyengat, membuat perut terasa mual. Beberapa warga yang sedang lewat di dekat rumah Pak Amin saling berpandangan. "Bau apa ini?" tanya seorang ibu sambil menutup hidung dengan selendangnya. "Entahlah, seperti ada bangkai besar yang dikubur dekat sini," jawab seorang bapak yang sedang memikul cangkul. Semakin lama, semakin banyak warga yang menyadari arah bau itu. Semua hidung tertuju pada pekarangan belakang rumah Pak Amin. Rumput liar yang tinggi menutupi sebagian besar halaman,
dan di sudut yang lebih jauh, tampak gundukan tanah baru yang belum lama diuruk. "Pak Amin! Pak Amin!" teriak salah seorang warga sambil mengetuk pagar bambu rumah itu. Tak lama, Amin keluar dengan wajah terkejut bercampur panik. "Ada apa? Ribut-ribut pagi-pagi begini?" Suaranya terdengar kaku, seolah sedang menahan sesuatu. "Bau busuk, Pak." "Dari arah belakang rumah jenengan," ujar warga lain. Amin segera mengernyitkan dahi. Ia pura-pura kebingungan, lalu berjalan tergesa menuju pekarangan. Beberapa warga mengikuti di belakangnya, sementara sebagian hanya mengintip dari kejauhan. Bayu, yang sejak tadi berdiri di pinggir jalan, memperhatikan dengan seksama. Sesampainya di belakang rumah, bau itu makin terasa menyengat. Amin berdiri di depan gundukan tanah yang terlihat masih gembur. Ia berusaha bersikap tenang meski wajahnya mulai berkeringat. "Ah, itu hanya sampah, saudara-saudara. Kemarin saya mengubur sisa-sisa hewan mati. Ada anjing yang tertabrak dan saya kubur di sini biar tidak menimbulkan penyakit," katanya dengan nada tergesa. Namun, sebagian warga tidak begitu yakin. Seorang pemuda desa yang dikenal keras kepala mencoba melangkah lebih dekat. Ia jongkok dan memperhatikan gundukan itu, lalu menunjuk sesuatu. "Pak, itu apa? Kok seperti ada kain yang keluar dari tanah?" tanyanya. Warga lain ikut menunduk. Benar saja, di antara tanah yang belum rata, ada sesuatu yang mirip kain lusuh berwarna keabu-abuan. Dari celah tanah itu, tampak juga sesuatu yang menyerupai jari, kurus, pucat, dengan kuku panjang yang hitam. "Ya Allah!" teriak salah seorang ibu dengan wajah pucat. Ia langsung menutup mulutnya, menahan rasa mual. Bayu yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, tertegun. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Itu bukan kain biasa, bukan pula ranting atau akar pohon. Yang ia lihat jelas sekali adalah tangan manusia yang mencuat dari balik tanah. "Pak Amin, jelaskan ini." "Itu bukan bangkai anjing, itu tangan manusia," suara pemuda yang jongkok tadi meninggi. Amin langsung panik. "Jangan macam-macam. Itu memang kain bekas bungkus sampah, mungkin kalian salah lihat." "Sudah, jangan diutak-atik. Nanti malah menimbulkan fitnah." Ia berusaha mengusir warga dengan gerakan tangan, namun semakin ia mencoba, semakin besar rasa curiga yang muncul. Warga mulai berbisik-bisik, wajah-wajah pucat bergantian menatap Amin dengan tanda tanya besar. Kenapa baru sekarang baunya muncul? Kalau memang bangkai anjing, kenapa bentuknya seperti itu? "Pak Amin, jujurlah, ini ada apa sebenarnya?" Amin merasa terpojok. Ia mengangkat suara lebih keras, mencoba menutupi kepanikan. "Sudah kubilang jangan macam-macam. Kalian ini mudah sekali terhasut oleh prasangka. Pulang saja. Urus pekerjaan kalian masing-masing." Beberapa warga, meski masih curiga, mundur dengan ragu. Mereka tak ingin ribut lebih jauh tanpa bukti yang jelas. Namun, Bayu tidak bisa begitu saja pergi. Ia berdiri terpaku, matanya terus menatap gundukan tanah itu. Saat Amin sibuk membentak orang-orang, Bayu melihat dengan jelas sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jari-jari yang mencuat dari tanah itu bergerak pelan, seolah-olah ada sesuatu di bawah sana yang masih hidup, berusaha keluar. Bayu cepat-cepat mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia hampir saja berteriak, tapi menahan diri. Jika ia bicara sekarang, Amin pasti akan punya alasan lain untuk menutupinya. Bayu tahu ia harus berhati-hati. Satu hal kini ia yakini tanpa ragu, apa yang Mbah Suro katakan bukanlah sekadar cerita lama. Pak Amin benar-benar menyimpan rahasia kelam di balik kehidupannya yang tampak makmur. Dan gundukan tanah itu hanyalah awal dari kengerian yang akan segera terbongkar. Malam itu, Bayu gelisah. Ia duduk di teras rumahnya, menatap bulan yang tertutup awan tipis. Pikiran tentang gundukan tanah di belakang rumah Pak Amin terus berputar di kepalanya. Bau busuk itu, kain lusuh, dan, yang paling menakutkan, jari manusia yang sempat bergerak. Semua itu seperti potongan teka-teki yang perlahan menyatu, mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Pak Amin terlibat dalam pesugihan dengan tumbal manusia. Namun, Bayu tahu ia tidak bisa gegabah. Menuduh seseorang tanpa bukti jelas hanya akan membuatnya dianggap gila atau memancing amarah. Ia harus menemukan cara untuk memastikan semua kecurigaannya benar-benar nyata. Keesokan paginya, kabar tentang bau busuk di rumah Pak Amin menyebar dengan cepat ke seluruh desa.
Warung kopi yang biasanya ramai obrolan santai kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Katanya ada tangan manusia di pekarangan belakang, bisik seorang bapak tua. Ah, jangan sembarangan. Kalau salah, bisa berbahaya. Amin itu orang kaya, punya pengaruh besar, jawab yang lain dengan nada ragu. Tapi aku juga mencium bau busuknya. Bukan bangkai biasa itu, aku yakin, sahut seorang pemuda sambil menatap sekelilingnya penuh curiga. Bayu duduk di sudut warung, mendengarkan tanpa ikut bicara. Ia tahu warga lain juga merasa ada yang janggal, tapi ketakutan membuat mereka lebih memilih diam. Bagaimana jika benar ada pesugihan? Bagaimana jika melawan Pak Amin berarti melawan kekuatan gaib yang lebih besar? Sore harinya, Bayu memberanikan diri menemui Mbah Suro lagi. Sesepuh itu duduk di kursi bambu di depan rumahnya, menatap jauh ke arah hutan lereng Slamet yang mulai diselimuti kabut. "Mbah, saya melihatnya sendiri," suara Bayu bergetar. Tangan manusia keluar dari gundukan tanah di rumah Pak Amin. Dan, sepertinya masih bergerak. Mbah Suro menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. "Aku sudah menduga," katanya pelan. Bau busuk itu, tandanya tumbal yang ditanam mulai menolak tanah. Arwah mereka tidak tenang, Nak Bayu. Mereka menjerit minta dibebaskan. Bayu merinding. Kata-kata Mbah Suro terasa seperti pisau yang menusuk batinnya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." "Jangan gegabah," jawab Mbah Suro tegas. "Orang seperti Amin sudah terlindungi oleh perjanjian gaib. Jika kau melawan tanpa persiapan, bukan hanya kau, keluargamu juga bisa celaka. Kau harus mencari bukti lebih kuat, sesuatu yang bisa membuka mata warga tanpa perlu kau banyak bicara. Biarkan mereka melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri." Malam itu, Bayu memutuskan untuk mengintai rumah Pak Amin. Dengan hati-hati ia menyelinap di antara kebun jagung yang mengelilingi pekarangan belakang. Angin gunung berhembus dingin, membawa aroma busuk yang makin menyengat. Bulan separuh tertutup awan, memberi cahaya samar yang justru menambah kesan mencekam. Dari balik semak, Bayu mengintip. Ia melihat Pak Amin membawa cangkul dan karung besar. Gerakannya terburu-buru, wajahnya tegang meski sendirian. Bayu menahan napas saat melihat Pak Amin menggali gundukan yang kemarin jadi perhatian warga. Bau busuk langsung menyeruak, membuat Bayu hampir muntah. Namun, hal yang membuat darah Bayu nyaris berhenti mengalir adalah isi karung itu. Saat Pak Amin membukanya, terlihat jelas kaki manusia yang kaku, dengan kulit pucat membiru. Bayu menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Ia menatap dengan mata membelalak ketika Pak Amin menyeret tubuh itu ke dalam lubang, lalu mulai menimbunnya lagi dengan tanah. "Ya Allah," bisik Bayu lirih. Air matanya hampir jatuh karena ngeri dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia tahu, kini tidak ada lagi ruang untuk ragu. Pak Amin benar-benar menanam mayat di pekarangannya sendiri. Dan itu bukan satu atau dua, melainkan sudah puluhan jika dihitung dari bau busuk yang tersebar. Bayu mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tapi saat ia hendak berbalik, ranting kering yang terinjak kakinya patah keras. "Siapa itu?" Suara Amin menggelegar, tajam dan penuh kecurigaan. Bayu menahan napas, tubuhnya gemetar. Dari celah daun, ia melihat Amin menatap tajam ke sekeliling, matanya merah seperti terbakar api. Lalu dengan gerakan cepat, Amin menancapkan cangkul ke tanah, seolah memberi peringatan pada siapapun yang berani mendekat. Bayu menunggu beberapa saat hingga Amin kembali menimbun tanah, lalu menyeret karung kosongnya ke arah rumah. Saat suasana terasa lebih tenang, Bayu segera lari tunggang langgang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia terduduk lemas. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara malam begitu dingin. Ia baru saja menyaksikan bukti paling mengerikan dari pesugihan Pak Amin. Namun, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara ia bisa mengungkapkan semua ini kepada warga tanpa membuat dirinya jadi target berikutnya? Bayu sadar, rahasia itu terlalu busuk untuk terus ditutup-tutupi. Cepat atau lambat, desa harus tahu. Tapi ia juga sadar, satu langkah salah saja bisa berujung kematian, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk orang-orang yang ia sayangi. Dan malam itu, di tengah rasa takut yang mencekik, Bayu bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan kejahatan ini terus menguasai desanya. Puluhan tahun silam, Amin bukanlah sosok terpandang seperti sekarang. Ia hanyalah seorang pria biasa, hidup pas-pasan bersama istrinya di sebuah rumah reot di pinggiran desa.
Usahanya berjualan kelontong kecil nyaris gulung tikar, sementara kebutuhan semakin menumpuk. Hutang demi hutang membelit, dan rasa malu pada tetangga membuat Amin kerap duduk termenung berjam-jam di teras rumahnya. Hingga pada suatu malam, ketika ia mabuk oleh keputusasaan, seorang kawan lama datang berkunjung. Kawan itu dikenal sering pergi merantau dan mendadak hidupnya berubah kaya. Ia duduk di hadapan Amin, menatap dengan sorot mata penuh rahasia. "Kalau kau mau, ada jalan cepat," katanya lirih. "Jalan cepat?" Amin mengernyit. "Ya. Tapi bukan jalan yang bisa ditempuh orang lemah. Kau harus berani menyerahkan sesuatu yang paling berharga untuk mendapat imbalannya." Amin menelan ludah. Ia tahu maksud kawannya tidak wajar, tapi rasa lapar dan jeratan hutang membuat pikirannya kabur. Kawan itu kemudian berbisik, menyebut nama sebuah hutan angker di lereng Gunung Slamet, hutan yang bahkan orang desa pun enggan mendekatinya. "Malam Jumat Kliwon, bawalah ayam hitam dan darahmu sendiri ke sana. Panggil namanya. Jika beruntung, kau akan bertemu." Ucapan itu menghantui pikiran Amin. Semula ia ragu, tapi semakin hari hutangnya kian menumpuk, dan istrinya mulai sakit-sakitan karena beban hidup. Dalam keputusasaan, ia akhirnya nekat mencoba. Malam itu, Amin membawa seekor ayam hitam dalam karung, pisau dapur, serta sebuah kendi tanah liat. Ia melangkah menuju hutan lereng Slamet, diiringi suara burung malam dan desir angin yang terasa seperti bisikan. Kabut tipis menutupi jalan setapak, membuat setiap langkahnya semakin berat. Semakin dalam ia masuk, suasana terasa aneh. Pepohonan seperti bergerak, ranting-ranting seolah memandanginya. Bau anyir samar-samar tercium. Amin berhenti di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi pohon beringin raksasa. Jantungnya berdegup kencang. Ia menusuk ayam hitam itu, menampung darahnya dalam kendi. "Wahai penunggu lereng Slamet," suara Amin bergetar, "aku datang, aku ingin kekayaan." Hening sesaat. Lalu, angin kencang berhembus. Daun-daun beterbangan, langit mendadak gelap meski bulan masih menggantung. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, lebih tinggi dari pohon pisang. Wajahnya menyeramkan, mata merah menyala, dan mulutnya dipenuhi taring tajam yang meneteskan darah. Amin gemetar, tubuhnya hampir rubuh. Tapi sosok itu berbicara dengan suara berat, bergema seperti petir yang mengguncang dada. "Manusia, kau berani memanggilku. Apakah kau siap membayar harga untuk kekayaan yang kau inginkan?" Amin menunduk, hampir tak mampu bersuara. Aku siap." Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh hutan. "Kekayaan akan kau miliki. Daganganmu laris, rumahmu megah, hartamu berlimpah. Tapi ingat syaratku, setiap 3 bulan, kau harus memberiku tumbal manusia. Darah segar dan jiwa mereka akan memperpanjang kekuasaanmu. Jika kau ingkar, bukan hanya hartamu yang hilang, tapi kau dan seluruh keturunanmu akan menjadi santapanku." Tubuh Amin bergetar hebat. "Teh tumbal, manusia?" "Ya," raung makhluk itu. "Mulailah dengan siapa saja. Jika kau berani membunuh, maka kekayaan akan jadi milikmu." Makhluk itu lalu menjulurkan tangannya yang besar dan hitam, menyentuh kepala Amin. Seketika Amin merasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, disertai bisikan-bisikan asing yang memenuhi telinganya. "Bunuh, bunuh, darah, darah." Sejak malam itu, hidup Amin berubah. Dagangan kecilnya tiba-tiba ramai pembeli, seolah orang-orang dibuat candu untuk membeli darinya. Uang yang dulu sulit ia kumpulkan kini datang deras. Hutangnya terlunasi dalam hitungan minggu. Rumah reotnya perlahan berubah megah. Namun, janji itu harus ditepati. Tumbal pertama dipilih Amin dengan gemetar. Seorang pengemis tua yang biasa lewat di depan rumahnya menjadi korban. Amin menawarinya makan malam, lalu ketika pengemis itu lengah, ia menghantam kepalanya dengan linggis. Darah mengalir deras, tubuh renta itu menggeliat sebentar lalu terdiam. Dengan tubuh gemetar, Amin menyeret mayat itu ke hutan lereng Slamet. Di bawah beringin raksasa, makhluk hitam itu menunggu. "Bagus, darahnya segar," gumamnya sambil menjilat jari-jari panjangnya yang hitam. Amin diperintahkan menggali tanah dan menguburkan tubuh korban. Namun sebelum tanah benar-benar menutup, makhluk itu menenggak darah korban dari kendi yang dibawa Amin, lalu menorehkan darah itu ke wajahnya sendiri. Aroma anyir bercampur dengan bau tanah lembab,
membuat Amin hampir muntah. Ritual berdarah itu menjadi awal dari kebiasaan yang terus berulang. Setiap 3 bulan, Amin akan mencari korban baru. Kadang pendatang, kadang orang desa yang dianggap hilang tanpa jejak. Semakin lama, hatinya menjadi kebal. Rasa bersalah yang dulu menghantuinya perlahan hilang, tergantikan oleh rasa tamak. Amin belajar cara-cara yang lebih halus. Ada yang ia racuni terlebih dahulu, ada yang ia jebak dengan tipu daya. Mayat-mayat itu ditimbun di kebun belakang rumahnya, sebagian lain diseret ke hutan. Bau busuk memang kerap muncul, tapi kekayaan membuat orang-orang segan bertanya lebih jauh. Setiap kali ritual selesai, makhluk hitam itu akan menepuk bahu Amin, suaranya menggema. Teruslah memberi darah, dan kau akan terus hidup makmur. Amin hanya bisa menunduk, meski dalam hatinya selalu ada rasa takut. Ia tahu, sekali saja ia berhenti, hidupnya akan lebih mengenaskan daripada mati. Jeritan samar yang terdengar dari pekarangan belakang rumah Amin pada malam itu seakan menjadi titik balik bagi kehidupan keluarga tersebut. Sejak saat itu, tidak ada lagi malam yang benar-benar tenang di dusun kecil di lereng Gunung Slamet itu. Rumah besar Amin, yang sebelumnya menjadi lambang kesuksesan dan kerja keras, kini menjelma menjadi sumber ketakutan. Tidak hanya bagi warga desa, tetapi juga bagi penghuni di dalamnya sendiri. Rumah itu mulai dijauhi. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman depan tak lagi berani mendekat. Bahkan orang dewasa yang lewat pun memilih menyeberang jalan, seakan bayangan hitam dari rumah itu bisa menjulur keluar dan merenggut nyawa siapa saja. Malam demi malam, terdengar suara-suara aneh, jeritan panjang yang serak, tangisan lirih, hingga gonggongan anjing yang menggema tanpa wujud. Warga yakin, itu adalah suara dari arwah para korban yang menuntut balas. Amin sendiri tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok-sosok yang pernah ia korbankan muncul dalam mimpinya. Ada yang wajahnya hancur, ada yang tubuhnya berlumuran darah, dan ada yang menatapnya dengan mata kosong penuh kebencian. Ia kerap terbangun dengan keringat dingin, menatap istrinya yang juga mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Wajah Siti, istrinya, pucat dan lesu. Mata hitamnya sayu, seolah kehilangan cahaya hidup. Gangguan tak hanya berhenti pada mimpi buruk. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur desa, Siti mendengar suara langkah kaki berat di dalam rumah. Awalnya ia mengira Amin yang sedang berjalan mondar-mandir, namun saat ia menoleh, suaminya justru duduk di kursi dengan wajah murung. Suara langkah itu tetap terdengar, di ruang tamu, lalu di dapur, kemudian berhenti tepat di depan kamar mereka. Pintu kamar bergetar seakan ada sesuatu yang mendorongnya. Siti menjerit, sementara Amin hanya bisa mematung. Anak mereka, Lina, yang baru berusia 10 tahun, ikut menjadi korban gangguan gaib itu. Tubuh kecilnya sering menggigil tanpa sebab, dan setiap malam ia mengeluh melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. "Ayah, ada orang tinggi besar di sana," begitu katanya dengan suara lirih. Amin mencoba menenangkan putrinya, tapi dalam hati ia tahu persis siapa yang dimaksud Lina. Itu adalah sosok yang dulu ditemuinya di hutan angker, makhluk hitam tinggi besar yang menagih janji. Semakin hari, gangguan semakin parah. Warga desa sering melihat bayangan melintas di atap rumah Amin. Ada juga yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di jendela lantai 2, meski sebenarnya di sana adalah kamar kosong. Bau busuk darah kadang tercium hingga ke jalanan. Orang-orang yang lewat malam hari sering mendengar suara perempuan menangis, terkadang disusul suara laki-laki yang merintih kesakitan. Desa itu pun penuh desas-desus. Ada yang mengatakan bahwa kekayaan Amin berasal dari pesugihan. Ada pula yang percaya bahwa ia sudah tidak bisa lagi mengendalikan makhluk gaib yang dulu memberinya kekayaan. Mbah Suro, sesepuh desa yang sudah lama memperingatkan, akhirnya bersuara, kutukan itu sudah terungkap. Apa yang ditanamnya kini berbuah. Ia akan menuai derita lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Amin berusaha menepis semua itu. Ia mencoba mengalihkan perhatian warga dengan tetap menghadiri acara desa, bersedekah, bahkan membagi-bagikan hasil panennya. Namun, tidak ada yang mau lagi menerima pemberiannya. Itu bukan rezeki halal, bisik beberapa warga. Amin pun semakin terisolasi. Di dalam rumah, Siti mulai berubah. Malam-malam panjang membuatnya rapuh. Ia sering berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tertawa, kadang menangis. Suatu malam, Bayu yang diam-diam mengamati dari kejauhan, melihat Siti keluar rumah dengan langkah goyah. Tangannya memegang sesuatu yang mirip sesajen,
lalu meletakkannya di bawah pohon besar di halaman belakang. Bayu yakin, keluarga itu tidak hanya dihantui, tapi juga dipaksa ikut dalam lingkaran pesugihan yang semakin kejam. Lina, si kecil, semakin parah kondisinya. Ia sering menjerit ketakutan setiap kali malam tiba. Suatu kali, Siti menemukan anaknya duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. "Ibu, mereka ingin aku ikut," ucapnya lirih sambil menunjuk ke arah kosong. Itu adalah saat Siti benar-benar histeris. Ia memeluk Lina erat-erat, sementara Amin hanya bisa duduk dengan wajah penuh sesal namun tak mampu berbuat apa-apa. Sementara itu, di luar rumah, warga semakin ketakutan. Mereka tidak hanya resah, tapi juga mulai merasa terancam. Seekor kambing milik salah satu warga ditemukan mati tanpa sebab, tubuhnya penuh luka sayatan aneh. Malam berikutnya, ayam-ayam warga mati bergelimpangan. Semua tanda itu membuat mereka percaya bahwa makhluk gaib yang selama ini bekerja sama dengan Amin kini berkeliaran bebas dan menuntut lebih banyak tumbal. Amin, meski penuh penyesalan, masih terikat pada perjanjian itu. Ia tahu, jika ia berhenti memberi tumbal, maka bukan hanya hartanya yang akan hilang, tapi juga nyawanya beserta keluarganya. Namun, kutukan itu sudah semakin jelas, harta yang dulu membuatnya dipuji kini menjadikannya aib. Rumah megahnya bukan lagi simbol kejayaan, melainkan istana horor yang penuh dengan arwah penasaran. Malam semakin larut, hujan deras mengguyur, dan petir menyambar-nyambar. Amin duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Dari arah jendela, ia melihat sosok-sosok samar, para korban yang telah ia korbankan. Mereka berdiri di halaman, menatapnya dengan wajah hancur, sebagian bahkan masih dengan tangan terikat dan tubuh berlumuran darah. Amin menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Dan pada saat itulah, ia mendengar suara mengerikan berbisik di telinganya. Suara berat, serak, dan dingin, tumbal berikutnya, keluargamu sendiri. Tumbal berikutnya, keluargamu sendiri. Bisikan itu terus terngiang di telinga Amin sepanjang malam, membuat tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu, ancaman itu bukan sekadar ilusi. Makhluk yang dulu memberinya harta kini benar-benar menuntut harga yang lebih mahal. Namun, Amin tidak lagi punya keberanian untuk menolak. Dalam hati kecilnya, ia hanya bisa merapal doa yang entah masih berguna atau tidak bagi seseorang yang sudah menodai hidup dengan perjanjian gelap. Kabar mengenai jeritan malam, bayangan hitam di atap, serta sosok-sosok mengerikan yang kerap terlihat di sekitar rumah Amin akhirnya membuat warga tak tahan lagi. Bayu, salah satu pemuda yang paling dekat dengan keluarga Amin sejak awal, merasa bahwa sesuatu harus dilakukan. Warga tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan, apalagi kini makhluk itu mulai menebar teror keluar rumah Amin. Bayu lalu menemui beberapa pemuda lain dan membawa persoalan itu ke hadapan Mbah Suro, sesepuh yang selama ini diam. Mbah Suro sudah lama memperingatkan tentang bahaya pesugihan, namun peringatannya dulu selalu disepelekan. Kini, dengan mata yang tampak semakin redup dimakan usia, ia mengangguk pelan. "Aku sudah bilang, apa yang ditanam Amin akan dipetiknya sendiri. Tapi bila kalian benar-benar ingin membantu, kita bisa mencoba tolak bala. Namun, bersiaplah. Tidak semua yang melawan bisa selamat." Makhluk itu kuat, dan ia merasa berhak atas apa yang telah dijanjikan padanya, ujar Mbah Suro dengan suara berat. Malam itu, di balai desa yang gelap hanya diterangi obor, beberapa warga berkumpul. Bayu memimpin mereka bersama Mbah Suro. Mereka menyiapkan kemenyan, sesajen, dan doa-doa tolak bala. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menemani. Hati mereka diliputi ketegangan, namun tekad mereka bulat, melindungi desa dari teror kutukan Amin. Ritual dimulai. Mbah Suro duduk bersila, membakar kemenyan, lalu merapal mantra kuno. Suara doanya bergetar, menggetarkan hati semua yang hadir. Bayu dan warga lain mengikuti dengan doa masing-masing. Mereka berharap ada keajaiban yang mampu memutus perjanjian Amin dengan makhluk gaib itu. Namun, baru separuh mantra dibaca, angin kencang tiba-tiba berhembus. Api obor padam, dan hanya asap kemenyan yang tersisa di udara. Terdengar suara tawa panjang, nyaring, dan menyeramkan, menggema di seluruh balai desa. Warga langsung ketakutan, beberapa bahkan jatuh tersungkur. "Tolak bala kalian, tak ada artinya," suara itu terdengar jelas, seakan berasal dari dalam tanah dan langit sekaligus. Lalu, salah satu warga yang ikut ritual tiba-tiba kejang-kejang, matanya mendelik, mulutnya berbuih. Tak lama kemudian ia terkapar tanpa nyawa. Semua terdiam,
Wajah pucat pasi, tak percaya bahwa perlawanan pertama mereka justru merenggut korban. Sejak malam itu, warga yang mencoba melawan mulai diganggu. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab, ada yang mendadak hilang saat pergi ke ladang, dan ada yang ditemukan mati mengenaskan dengan tubuh penuh luka sayatan. Semakin banyak yang takut, namun Bayu tidak menyerah. Ia merasa jika mereka terus membiarkan, maka makhluk itu akan menuntut tumbal lebih banyak lagi. Di sisi lain, Amin semakin terjerumus. Ketakutan akan kehilangan hartanya membuat ia justru semakin dalam mengabdi pada makhluk gaib tersebut. Ia mulai kerasukan nafsu untuk mencari tumbal baru. Bukan lagi hewan atau korban yang ia sembunyikan, melainkan warga desa sendiri. Beberapa orang melaporkan kehilangan anggota keluarga secara misterius setelah terakhir kali terlihat dekat dengan rumah Amin. Siti, istrinya, sudah tidak lagi bisa membedakan antara nyata dan tidak. Ia sering berjalan tanpa sadar di malam hari, membawa sesajen ke tempat-tempat angker. Lina, anak kecil yang malang, semakin sering sakit dan tubuhnya makin kurus, seakan ada sesuatu yang menggerogoti hidupnya perlahan. Amin bukannya menolong, ia justru mulai tergoda menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal agar kekayaannya tetap utuh. Bayu tidak bisa lagi menahan diri. Ia kembali menemui Mbah Suro, meski sesepuh itu sudah tampak lemah dan pasrah. "Mbah, kalau kita diam, semua warga akan habis. Kita harus memutus perjanjian itu, meski nyawa taruhannya," desak Bayu dengan suara penuh tekad. Mbah Suro menatapnya lama. "Kalau begitu, kita harus masuk ke sarangnya. Tidak ada cara lain kecuali menghadapi langsung arwah-arwah itu di rumah Amin. Tapi ingat, Bayu, sekali masuk, mungkin kalian tidak akan keluar lagi." Meski ancamannya jelas, beberapa pemuda desa tetap bersedia ikut. Mereka tak mau lagi hidup dalam ketakutan. Malam yang ditentukan pun tiba. Bayu, Mbah Suro, dan 4 pemuda lainnya menuju rumah Amin dengan membawa doa, air suci, dan jimat pelindung seadanya. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Rumah besar itu kini lebih mirip kuburan. Dindingnya lembab, bau amis darah menusuk hidung, dan dari lantai atas terdengar suara tangisan anak kecil bercampur tawa makhluk yang bukan manusia. Mbah Suro mulai membacakan doa keras-keras. Bayu menyalakan dupa dan memercikkan air suci ke setiap sudut rumah. Namun, belum lama mereka bergerak, tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di tengah ruangan. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya merah menyala, wajahnya menyerupai tengkorak manusia. Sosok itu tertawa keras, suaranya membuat jantung berdegup kencang. "Kalian pikir bisa menghentikan perjanjian ini? Amin adalah milikku. Dan kalian semua akan menjadi tumbalnya," teriak makhluk itu, sebelum menerjang dengan kecepatan luar biasa. Warga yang ikut langsung terpental, beberapa berteriak histeris. Bayu hampir jatuh, tapi Mbah Suro berdiri di depannya, mencoba menahan makhluk itu dengan doa yang semakin keras. Pertarungan gaib pun dimulai, dan nyawa semua orang yang ada di rumah itu dipertaruhkan. Pertarungan gaib pun dimulai, dan nyawa semua orang yang ada di rumah itu dipertaruhkan. Suara doa Mbah Suro beradu dengan tawa mengerikan makhluk pesugihan. Bayu dan para pemuda hanya bisa bertahan, meski tubuh mereka terus terhantam oleh kekuatan yang tak kasat mata. Rumah Amin bergetar, seakan fondasinya tak kuat menahan amarah yang sedang dilepaskan. Di luar rumah, langit mendadak berubah. Awan hitam pekat menggantung rendah di atas desa, petir menyambar bertubi-tubi, dan angin kencang membuat pepohonan menunduk seperti hendak patah. Gunung Slamet, yang selama ini berdiri anggun dan diam di kejauhan, kini seperti hidup. Gemuruh dari perut bumi terdengar semakin jelas, seolah gunung itu sendiri marah terhadap perjanjian kotor yang telah dilakukan Amin. Amin, yang sejak tadi bersembunyi di sudut rumah, tak lagi bisa menguasai dirinya. Matanya merah, tubuhnya bergetar, dan mulutnya terus menggumamkan kata-kata aneh yang bukan miliknya. Ia sudah benar-benar dikuasai. Di wajahnya ada campuran antara ketakutan dan ketamakan. Setiap kali makhluk gaib itu menoleh, Amin menunduk, seolah seorang budak yang sedang menanti perintah tuannya. "Janji, bayar janjimu," teriak sosok makhluk itu dengan suara yang mengguncang dinding rumah. Dari lantai yang retak, perlahan muncul tangan-tangan hitam berlendir. Tangan itu meraih, mencengkeram, dan menarik-narik udara kosong, seolah sedang mencari korban. Bayu menjerit agar semua warga yang ikut mundur, namun mereka terhantam lagi oleh kekuatan gaib yang membuat tubuh mereka seperti dilempar. Mbah Suro semakin keras membaca doa. Keringat bercucuran dari wajah tuanya, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap memancarkan cahaya keyakinan.
Amin. Putuskan ikatanmu sekarang juga. Kalau tidak, bukan hanya kau, seluruh desa akan ikut hancur, teriak Mbah Suro di tengah hiruk-pikuk gaib itu. Namun Amin hanya tertawa. Tawanya kini bercampur dengan suara makhluk pesugihan itu. Aku tak bisa berhenti. Kekayaan ini sudah jadi milikku. Biarkan mereka mati asal hartaku tetap ada. Perkataannya seakan menjadi pemicu. Gunung Slamet bergemuruh lebih keras. Tiba-tiba hujan deras mengguyur desa, kilat menyambar nyaring, dan tanah di sekitar rumah Amin mulai retak. Warga yang melihat dari luar rumah menjerit ketakutan. Mereka berlari menjauhi tempat itu, namun sebagian terpaksa bertahan karena keluarga mereka masih ada di dalam. Tiba-tiba, dari balik hujan, muncul bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok tubuh manusia, namun wajah mereka pucat dan membusuk. Itu adalah mayat-mayat tumbal Amin yang selama ini dikorbankan. Tubuh mereka basah kuyup, mata kosong, namun langkah mereka pasti menuju rumah besar itu. Amin terhuyung melihat pemandangan itu. Tidak, jangan. Aku sudah memberimu mereka. Kenapa kalian kembali padaku? Teriaknya ketakutan. Makhluk pesugihan itu hanya tertawa. Mereka milikmu. Mereka bagian dari perjanjianmu. Dan kini, mereka datang menagih. Mayat-mayat itu memasuki rumah. Bau busuk yang menusuk hidung menyebar ke seluruh ruangan. Lina menjerit kencang melihat tubuh-tubuh membusuk itu, sementara Siti pingsan tak kuat menahan ketakutan. Bayu mencoba menarik mereka menjauh, namun tangan-tangan mayat terus meraih ke arah Amin. Satu persatu, mayat itu memanggil namanya. Suara mereka parau, seperti berasal dari dalam tanah. Amin, ikutlah kami, janji, bayar dengan jiwa. Amin berlari ke sudut lain rumah, mencoba menghindar, tapi lantai di bawah kakinya amblas. Dari celah itu, muncul wajah-wajah orang yang pernah ia korbankan, tetangga, karyawan, bahkan orang asing yang pernah hilang misterius di desa. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong penuh dendam. Tidak. Aku hanya ingin kaya. Aku tak pernah ingin ini. Amin meronta, namun tangan-tangan busuk itu berhasil meraih pergelangan kakinya. Ia berteriak sekencang-kencangnya, tubuhnya digeret ke dalam kegelapan lantai yang retak. Bayu berusaha menarik Amin, meski tahu pria itu sudah terkutuk. Pak Amin, bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Namun Amin hanya menjerit, matanya liar penuh teror, sebelum tubuhnya lenyap di telan kegelapan bersama makhluk-makhluk itu. Suara tawa pesugihan menggema, lalu lenyap bersama tubuhnya. Tak lama kemudian, petir menyambar atap rumah Amin. Api menyala besar, membakar seluruh bangunan itu. Hujan deras terus turun, namun seolah tak mampu memadamkan api yang menjilat setiap kayu dan batu. Di kejauhan, terdengar suara longsor dari lereng Gunung Slamet. Bumi seakan ingin menelan bersih semua noda yang telah tercipta akibat keserakahan Amin. Mbah Suro, yang sudah kelelahan, jatuh tersungkur. Bayu bergegas menolongnya, sementara warga lain menjerit-jerit, berusaha menyelamatkan Siti dan Lina keluar dari rumah yang terbakar. Mereka berhasil menyelamatkan dua perempuan malang itu tepat sebelum atap rumah runtuh. Api membesar, gemuruh gunung makin keras, dan hujan tak kunjung berhenti. Malam itu, desa berubah jadi lautan tangisan dan doa. Semua orang menyadari bahwa murka Gunung Slamet bukanlah sekadar fenomena alam, melainkan hukuman atas keserakahan manusia yang berani mempermainkan hal gaib. Di tengah api yang berkobar, beberapa warga bersumpah dalam hati, mereka tak akan pernah lagi mencari jalan singkat dengan pesugihan. Kekayaan yang datang dengan darah hanya akan berakhir dengan kutukan dan kehancuran. Dan malam itu, di bawah murka Gunung Slamet, perjanjian Amin berakhir dengan kegelapan abadi. Namun, di malam-malam tertentu, warga masih mendengar jeritan dari arah rumah kosong itu, seolah roh para tumbal belum benar-benar tenang. Suara itu seperti bisikan yang merambat di udara, kadang lirih, kadang seperti teriakan orang sekarat yang menusuk telinga. Rumah besar milik Amin yang dulu menjadi simbol kejayaan kini berdiri muram, dikelilingi semak belukar yang makin hari makin menelan dindingnya. Gentingnya sebagian runtuh, ket dindingnya mengelupas, dan jendelanya yang pecah seperti mata kosong yang terus mengawasi siapa saja yang lewat. Meskipun peristiwa mengerikan itu sudah berlalu, warga desa tak pernah benar-benar bisa melupakannya. Setiap kali melewati rumah tersebut, mereka otomatis mempercepat langkah, tak berani menoleh. Apalagi jika malam mulai turun dan kabut dari lereng Gunung Slamet merayap ke desa.
Kabut itu kerap membuat bayangan hitam tampak berdiri di depan rumah Amin. Walau ketika dilihat lebih jelas, tidak ada apa-apa di sana. Desa memang perlahan kembali tenang, tapi tenang yang rapuh, seakan-akan hanya sebuah lapisan tipis yang menutupi bara trauma di dalam hati mereka. Anak-anak yang dulu ceria kini sering dilarang orang tua mereka bermain terlalu jauh. Jika terdengar suara anjing menggonggong di malam hari, banyak yang segera menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan lampu minyak, berharap tidak ada sesuatu yang datang mengetuk. Bayu, yang menjadi saksi paling dekat atas rahasia hitam Amin, masih sering dihantui peristiwa itu. Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah para tumbal muncul, mata mereka melotot, bibir berlumuran darah, dan jeritan yang seolah langsung menancap ke dalam jiwanya. Bayu pernah mencoba melupakan, dengan sibuk bekerja di sawah dan membantu warga. Namun setiap kali ia lewat dekat rumah kosong itu, hawa dingin menyerangnya lagi, mengingatkan bahwa masa lalu tak bisa dengan mudah dihapus. Suatu malam, saat sedang berjalan pulang dari surau, Bayu berhenti di tikungan jalan setapak. Angin malam terasa menusuk kulit. Dari arah rumah kosong itu, ia kembali mendengar suara samar, jeritan panjang yang lirih lalu berubah menjadi tangisan. Bayu terpaku. Ia tahu suara itu bukan berasal dari manusia yang hidup. Ia menarik napas dalam, menatap rumah yang diselimuti kegelapan. "Apakah kalian masih terjebak di sana?" gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Keesokan paginya, Bayu memberanikan diri mendatangi Mbah Suro. Sesepuh desa itu kini sudah semakin renta, rambutnya putih semua, tubuhnya bungkuk, namun sorot matanya masih tajam. Bayu menceritakan suara-suara yang masih terdengar dari rumah Amin. Mbah Suro terdiam cukup lama, lalu menghela napas berat. "Tidak mudah menenangkan roh yang terikat perjanjian gaib," ucapnya dengan suara bergetar. "Tumbal-tumbal itu meninggal bukan dengan wajar. Jiwa mereka dipaksa, direnggut, dan dijadikan alat pemuas keserakahan. Selama syarat darah itu tak ditebus dengan doa yang tulus, mereka akan terus menjerit. Mereka tak akan bisa pergi." Bayu menunduk, merasa bersalah meski ia tak terlibat langsung. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Mbah?" tanyanya. Mbah Suro memejamkan mata, seakan mendengar sesuatu dari alam yang lebih dalam. "Hanya doa, dan ketulusan warga desa ini. Kita harus bersama-sama mengingat mereka, mendoakan mereka, agar ikatan itu perlahan melemah. Jika tidak, rumah itu akan tetap menjadi sumber kegelapan." Maka pada malam Jumat berikutnya, dengan dipimpin Mbah Suro, warga desa berkumpul di surau. Mereka membaca doa bersama, ayat-ayat suci, dan menyalakan lampu minyak di sekitar surau sebagai tanda penerangan bagi arwah yang tersesat. Suasana hening, hanya terdengar suara lantunan doa yang terputus-putus oleh isak tangis beberapa orang yang kehilangan keluarga akibat tumbal pesugihan Amin. Namun, meski doa itu memberikan sedikit kelegaan, jeritan dari rumah kosong itu tak sepenuhnya hilang. Sesekali masih terdengar, terutama di malam-malam sunyi ketika bulan purnama menggantung di langit. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di ambang pintu rumah Amin. Wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. Rumah itu akhirnya dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menempatinya. Beberapa kali ada orang luar desa yang mencoba membeli tanahnya, tapi setiap kali mereka mendengar kisah yang menyelimutinya, mereka mundur dengan ketakutan. Rumah itu menjadi kutukan, saksi bisu dari keserakahan seorang manusia yang ingin kaya tanpa batas. Bayu sering merenung ketika melewati jalan dekat rumah itu. Dalam hatinya, ia selalu teringat kata-kata Mbah Suro, keserakahan manusia bisa lebih kejam daripada setan itu sendiri. Ia sadar, yang membawa bencana pada desanya bukan hanya makhluk gaib dari Gunung Slamet, melainkan nafsu tak terkendali yang bersarang di hati Amin. Waktu terus berjalan, tahun berganti, namun kisah itu tetap hidup dalam ingatan warga desa. Anak-anak yang lahir kemudian diceritakan kisah mengerikan tentang rumah kosong di ujung desa. Mereka diajari untuk tidak pernah mendekat, dan menjadikan kisah Amin sebagai peringatan agar tidak tergoda dengan jalan pintas menuju kekayaan. Meski desa sudah jauh lebih tenteram, bayangan kengerian itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali angin malam bertiup dari lereng Gunung Slamet, membawa bau anyir samar, warga akan saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tahu, jeritan dari rumah kosong itu adalah pengingat abadi, bahwa setiap perjanjian dengan kegelapan akan selalu menuntut bayaran, jauh lebih besar daripada yang pernah dijanjikan. Dan di kedalaman hatinya, Bayu tahu, roh-roh tumbal itu masih menunggu. Menunggu saat dimana mereka benar-benar bisa bebas, atau menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk mengulangi kesalahan Amin.